إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, sampai hari ini tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang berani mengatakan dengan pasti apa manfaat rukuk, apa manfaat sujud, apa manfaat tawaf, apa manfaat sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Tidak ada. Tapi mereka melaksanakannya sami'na wa ata'na sebagaimana kita kaum muslimin. Kenapa? Karena ini diperintahkan, dicontohkan oleh manusia termulia di muka bumi ini, yang sekalipun belum pernah berbohong, belum pernah berdusta. Beliau mengatakan, ini kata Allah, ini perintah Allah. Maka kita seluruh kaum muslimin percaya ini betul-betul perintah Allah, kata Allah. Walaupun gak ada manfaatnya. Apa manfaat melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, ruku, sujud? Bandingkan dengan niup lilin. Apa manfaat dari lilin dinyalakan kemudian ditiup di hari kelahiran kita masing-masing? Apa manfaatnya? Sama, gak ada manfaatnya. Tapi ini siapa yang nyuruh? Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka enggak kenal budaya tiup lilin. Dan apa hubungannya tiup lilin dengan hari ulang tahun? Apa hubungannya kita lahir 10 Maret misalnya, kemudian 10 Maret beli lilin, dinyalakan, sudah nyala ditiup lagi? Betapa bodohnya, betapa akal tidak dipakai, betapa enggak punya nurani mereka. Mereka betul-betul manusia tidak punya akal. Akalnya tidak dipakai. Apa hubungannya kematian seseorang, orang tokoh, presiden, raja, dengan bendera setengah tiang? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, sama dengan apa hubungannya orang mati dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, didoakan. Tapi ini perintah Nabi SAW, dan ini berarti perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau menurunkan bendera menjadi setengah tiang, siapa yang nyuruh? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mencontohkan? Meletakkan tangan di jidat, tanda menghormat seseorang, kata siapa? Siapa yang nyuruh? Manusia termulia di muka bumi, Muhammad Rasulullah SAW, menyuruh kepada kita memuliakan seseorang dengan Assalamualaikum. Dijawab dengan Waalaikumsalam. Bukan dengan meletakkan tangan di jidat, meletakkan tangan di dada, dan seterusnya, membungkukkan badan. Ini bukan contoh dari Nabi SAW. Antum kaum muslimin jangan menjadi bodoh. Jangan ikut-ikutan bodoh. Tidak memakai akal, karunia Allah yang sangat besar. Akal jangan disia-siakan. Lihat hari ini kaum muslimin memperingati hari anu, memperingati hari, apa hubungannya? Ketika memperingati hari ibu misalnya, maka kita semua mengirim permohonan maaf lewat WA kepada ibu kita masing-masing. Kemudian mendatangi ibu kita masing-masing. Tentu itu bagus. Tapi bagus bagus seperti itu dihubungkan dengan hari tertentu. Ya, 22 Desember misalnya, apa hubungannya? 22 Desember dengan
Berbakti kepada ibu, apa hubungannya? Berarti kita menyenangkan ibu kita, memuliakan ibu kita setahun sekali? Betapa bodohnya. Betapa kita tidak memakai akal kita yang sangat berharga ini. Betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedang terjadi di diri kita. Betapa kita membebek, bertaklid buta kepada dua kelompok. Yang satu dinyatakan sebagai al-maghdubi alaihim, yang satu dinyatakan sebagai ad-dallin. Siapa al-maghdubi alaihim? Langsung dari lisan Nabi, al-maghdubi alaihim al-yahud. Ad-dallin siapa? An-nasara. Langsung Nabi yang menjelaskan. Dua kelompok sesat besar ini, Yahudi dan Nasrani, sedang ditiru oleh kaum muslimin, sedang diikuti oleh kaum muslimin. Antum kira budaya ulang tahun, menghormat bendera dan seterusnya dari mana kalau bukan dari mereka? Saudara Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Coba kalau yang pertama kali melakukan orang Buddha misalnya, atau Hindu misalnya, atau orang suku aborigin misalnya, kaum muslimin tidak mengikuti. Kaum muslimin tidak mengikuti. Tapi kalau yang melakukan itu Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin mengikuti. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, sebuah kelakuan perbuatan yang tidak waras, enggak masuk akal, tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, la dakhaltumuhu, kalian kaum muslimin akan ikut masuk juga. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah sudah berapa puluh, mungkin berapa ratus perbuatan konyol, tidak waras, enggak masuk akal. Tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin mengikuti. Kurang konyol apa, kurang gila apa, jam 12 malam meniup trompet di jalanan. Keliling-keliling jalanan jam 12 malam. Kurang konyol apa? Siapa yang pertama kali melakukan ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Diikuti oleh kaum muslimin. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya ada umat Yahudi Nasrani menzinai ibunya, maka pasti akan ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya juga. Tidak ada kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Wajib kita belajar agar kita tidak menjadi kebanyakan kaum muslimin. Apa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kita harus mengikuti satu manusia yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, beserta para sahabat beliau. Sama, dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu an, adda lahum jannah. Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa kata orang? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang-orang kafir enggak suka, orang-orang musyrik enggak senang, orang-orang munafik kesal terhadap kita, jangan pedulikan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, Syekhul Islam mengatakan kaum muslimin tidak mungkin berjaya, kaum muslimin tidak mungkin menang, kaum muslimin tidak mungkin berkuasa di dunia ini selagi kaum muslimin mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Inti daripada ajaran Islam adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Lihat Nabi SAW, jangankan ibadah, cuman model menyisir rambut, ketika beliau
menyisir rambut belah tengah waktu itu beliau ke Madinah. Demi melihat orang-orang Yahudi nyisirnya juga belah tengah, beliau ganti menjadi belah pinggir. Beliau tidak sudi sama dengan orang-orang Yahudi. Masalah yang begitu kecil, yang begitu sepele, dan insya Allah tidak berdosa, iya kan? Tapi beliau tidak mau, tidak sudi. Ya. Maka dari mulai memanjangkan jenggot, dicukur kalau sudah segenggam, merapikan kumis, dan seterusnya, dalam rangka apa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ketika beliau tahu bahwa Nasrani itu tidak pernah makan sahur saat berpuasa, maka beliau perintahkan kepada kaum muslimin makan sahur, agar tidak sama dengan orang-orang Nasara. Dan antum tahu 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau ulang lagi apa yang beliau nasihatkan puluhan kali, mungkin ratusan kali. Apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Beliau ingatkan bahwa Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi tempat ibadah, menjadi masjid. Lihat, yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ditirukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin hari ini. Entah berapa masjid di Jakarta ini, di Jabodetabek ini, yang di situ ada kuburannya. Kelakuan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Yang dengan ini mereka dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Bagaimana justru saudara-saudara kita ingin dikutuk, ingin dilaknat oleh Allah, ikut-ikutan menguburkan mayat di masjid dan berdosa besar, dan tidak boleh kita sholat di situ kalau kita sudah tahu. Bahkan kalau kita sengaja nyari-nyari masjid yang ada kuburannya, syirik, kufur, waliyadu billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيموا الصلاة.